Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik rekan-rekan semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun sampai hari ini kita belum diperbolehkan untuk berkuliah tatap muka, namun hari ini kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi ataupun menjalankan perkuliahan di mana insya Allah menjadi ladang amal buat kita semua ya. Dan kita juga tetap diberikan kesehatan ya dalam menjalankan semua kegiatan yang kita lakukan. Untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosa keperawatan dalam mata kuliah metodologi keperawatan. Ya, sebelumnya rekan-rekan semua sudah mendapatkan materi tentang pengkajian keperawatan. Nah, dalam proses keperawatan, tahapan yang kedua setelah pengkajian yaitu bagaimana seorang perawat itu mampu menegakkan diagnosa keperawatan ya. Jadi perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa penegakan diagnosa keperawatan ini sangat penting ya, karena diagnosa keperawatan ini merupakan keputusan klinis yang diambil oleh seorang perawat ya dari hasil pengkajian yang didapatkan oleh perawat terhadap pasien tentunya ya. Nah, jadi suatu keputusan yang disimpulkan oleh perawat berdasarkan hasil pengkajian. Nah, untuk hari ini rekan-rekan akan belajar dan juga kita akan berdiskusi terkait apa saja hal-hal ataupun komponen-komponen yang harus ada tentunya pada saat seorang perawat menegakkan diagnosa keperawatan ya. Karena tanpa adanya diagnosa keperawatan kita nggak punya acuan arah permasalahannya ada di mana nantinya ya. Masalah yang dialami pasien itu masalah apa? Bagaimana menyelesaikannya, tujuannya ke arah mana, itu harus berdasarkan dengan diagnosa keperawatan. Ya, paham ya sampai situ? Oke, sekarang kita akan belajar tentang diagnosa keperawatan. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada gambar perawat dan juga ada pertanyaan ya. Nah, di sini ada seorang perawat bertanya, apa itu diagnosa keperawatan? Nah, rekan-rekan sebagai calon perawat ini harus tahu apa itu diagnosa keperawatan ya. Ada yang tahu diagnosa keperawatan itu apa? Ya. Jadi diagnosa keperawatan itu merupakan suatu keputusan klinis ya yang diambil oleh seorang perawat ya terhadap suatu masalah yang dialami oleh individu, keluarga ataupun masyarakat terhadap kesehatan ya. Jadi ketika seseorang mengalami suatu masalah kesehatan dan berespon, nah dilakukanlah pengkajian oleh seorang perawat. Nah, data-data yang kita dapatkan itu bisa menjadi landasan atau sebagai dasar di mana kita menentukan diagnosa atau masalah keperawatan apa yang muncul pada seorang pasien. Nah, pada saat kita menegakkan diagnosa, kita jangan hanya berfokus terhadap permasalahan yang memang aktual saja, namun ada permasalahan yang resiko, ya, di mana permasalahan tersebut bisa saja muncul di kemudian hari atau di hari yang akan datang, gitu ya. Jadi masalah itu mungkin pada saat pengkajian belum muncul, namun berangsur-angsur ketika masalahnya akan semakin berat dan masalah itu juga kemudian akan muncul. Nah, itu merupakan diagnosis keperawatan. Baik ya. Oke, baik selanjutnya yaitu definisi diagnosa keperawatan yang saya ambil dari ketiga pakar keperawatan ya. Yang pertama itu dari Nanda tahun 2015 di mana diagnosa keperawatan itu merupakan keputusan klinis tentang respon seseorang, keluarga ataupun masyarakat yang diakibatkan oleh suatu masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual ataupun resiko. Selanjutnya dari Potter and Perry itu menyatakan bahwa
pernyataan atau gambaran respon yang aktual dan juga resiko seorang pasien ya terhadap masalah kesehatan, di mana perawat yang profesional atau yang mempunyai lisensi itu harus mampu mengatasinya. Kemudian selanjutnya ada dari SDKI ya tahun 2016, yaitu suatu penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan ataupun proses kehidupan yang dialami, baik yang aktual maupun potensial ya. Jadi ketika disimpulkan, yaitu dari diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian ataupun keputusan klinis seorang perawat terhadap respon individu terhadap permasalahan, baik itu yang aktual ataupun potensial. Jadi teman-teman sebagai calon-calon perawat, di sini teman-teman mampu menganalisis respon yang ada pada pasien. Baik itu respon yang memang saat ini ada ataupun ditunjukkan oleh seorang pasien, ataupun yang memang sudah ada tanda-tanda akan mengarah ke munculnya suatu masalah atau yang sering disebut dengan resiko. Nah, itu merupakan definisi dari diagnosa keperawatan ya. Oke, selanjutnya selanjutnya yaitu sejarah diagnosis keperawatan. Nah, pertama kali diagnosis keperawatan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1950 ya, menurut Potter and Perry. Nah, kemudian diagnosis tersebut dikembangkan oleh Frey yang mengajukan formulasi diagnosis keperawatan dan juga rencana asuhan keperawatan individu untuk membuat keperawatan menjadi lebih kreatif. Khususnya perawat lebih mengutamakan tindakan-tindakan interdependen gitu ya. Nah, contoh dari tindakan interdependen yaitu cara perawat memberikan edukasi kepada pasien itu lebih luas, dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk menurunkan gejala yang ada pada pasien itu lebih aplikatif. Kemudian pada tahun 1955 ya, pengajuan formulasi yang dikembangkan oleh Frey itu mendapatkan penolakan dari model Nurse Practice Art of Anna ya. Nah, di situ dilakukan peralangan terapi diagnosis. Namun semenjak itu perawat menjadi semakin bingung. Kenapa semakin bingung? Karena kesulitan dalam menentukan klasifikasi ya, yang memang masalahnya itu berada pada pasien. Nah, kemudian pada tahun 1973 mulai diadakannya konferensi nasional pertama kali yang khusus membahas tentang klasifikasi diagnosa keperawatan, yang bertujuan ya itu untuk menentukan fungsi keperawatan dan juga menentukan sistem klasifikasinya. Dan keperawatan profesional semakin dikembangkan, dan pada tahun 1982 yakni sebuah persatuan profesional keperawatan atau yang sering disebut dengan NANDA ini mulai didirikan ya. Tujuannya untuk mengembangkan ataupun memperhalus dan mempromosikan taksonomi terminologi diagnosis keperawatan. Nah, di sini NANDA mulai merancang dan juga mempromosikan dari taksonomi terminologi diagnosis keperawatan. Yang kita kenal yaitu ada berapa taksonomi? Ada 13 domain ya yang akan dibahas oleh NANDA tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2003 NANDA ini beralih bentuk atau berubah nama menjadi apa? NANDA Internasional. Nah, kenapa sih berubah nama? Nah, karena NANDA di sini ingin lebih dikenal ya oleh global ya, ingin dikenal oleh global dan mempromosikan bahwa NANDA ini atau klasifikasi diagnosa ini bisa digunakan di seluruh dunia, dan diharapkan perawat yang ada di seluruh dunia ini satu suara untuk menentukan klasifikasi diagnosa ya. Nah, kemudian pada tahun 2016 ya, anak bangsa khususnya di Indonesia juga mengeluarkan ini ya standar diagnosis keperawatan Indonesia.
Nah, ini dikeluarkan oleh organisasi profesi kita, oleh PPNI, di mana standar diagnosis ini itu harus digunakan oleh seluruh perawat yang memang bekerja di Indonesia, dan standar tersebut juga tetap mengadop kepada NANDA yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan terhadap iklim yang ada di Indonesia dan pasien-pasien yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekarang kita beralih kepada SDKI, namun teman-teman juga bisa tetap belajar NANDA yang memang digunakan di seluruh dunia. Oke.